Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu CGP hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah berada di ruang kolaborasi 1.4. Kita sudah melewati 3 tahapan, 1.1, 1.2, dan 1.3. Begitu cepatnya, ini mudah-mudahan bisa menguatkan atau menambah semangat kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita dimulai, izinkan atau perkenankan saya untuk mohon bantuan kepada Bapak Edi untuk memimpin doa sebelum kegiatan kita dimulai. Terima kasih Bapak Fasilitator. Teman-teman semuanya, silakan kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Edi, Bapak Ibu semua. Saya akan menguji ini biar saling memahami antar teman-teman CGP sebelum kita coba mulai kegiatan intinya dan mencoba konsentrasi, mencoba layar saya Bapak Ibu. Kira-kira ada yang bisa menanggapi layar background saya ini apa? Wah, Bu Afiatur nih. Bu Afiatur, silakan Bu Afiatur. Iya Pak, terima kasih. Kebetulan tuh makanan favorit saya Pak, karena rasanya manis banget. Jadi itu namanya patola, kata kalau orang Madura itu menyebutnya. Oke. Ini makanan khas Sumeneb Bu ya, salah satunya ya? Iya betul. Itu Buatnya. daerah asalnya dari desa ini Pak, dari desa Parsanga. Oh begitu ya. Itu terbuat dari apa Bu? Dari tepung beras Pak. Kemudian di aldoni pakai menggunakan santan sehingga kemudian dibentuk seperti itu kayak mie, baru kemudian dikukus. Setelah itu baru disiram gula merah yang sudah dicairkan seperti itu. Baik, jadi Bapak Ibu ini referensi bagi Bapak Ibu ketika ke Sumeneb, ada makanan khasnya Sumeneb itu dekatnya Bu Afiatur itu. Namanya patola, keren. Bisa Iya, nanti Pak. perlu dicoba ini. Kalau ke Madura saya tunggu. Siap, makasih Bu Afiatur. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita coba. Berikutnya nih apa Bu? Ada yang bisa mencoba mengkonfirmasi? Pak, Oh, Bu Yani, Tulungagung, silakan Bu. itu kalau di Tulungagung namanya manco, Pak. Oh iya, manco. Iya, Ini apalagi Bu? manco. Apalagi ini? Manco itu kalau di Tulungagung namanya manco, itu bahannya dari tepung ketan yang Ya. diolah lalu dikeringkan lalu digoreng. Di pasta dengan gula putih, bisa pakai wijen, bisa pakai tepung beras yang digoreng juga. Itu kalau itu kayaknya wijen deh. Itu namanya kalau di Tulungagung namanya manco. Keren. Ada lagi yang agak lebih jorok juga ada, tapi yang populer namanya manco. Manco ya. Ini pas kalau sama kopi atau apa sama teh Bu? Sesuai selera sih Pak. Saya selera ya. Wah cocok ini. Berarti beda Bu kalau di tempat saya. Di tempat saya tuh namanya keciput. Oh keciput. Bahannya sama dari tepung ketan juga. Oke. Kecil-kecil Bu ya. Kalau yang situ Bondo ya burung ya. Iya betul sekali Bapak. Wah, luar biasa. Indahnya Indonesia Bapak Ibu. Jadi kita memiliki banyak ciri khas dan luar biasa, keunikan luar biasa, dan ruang kolaborasi ini menjadi keindahannya Indonesia bertemu dengan Bapak Ibu dari berbagai daerah masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya ingin izin share terkait dengan kegiatan pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu, kali ini kita masuk di ruang kolaborasi. Jadi sesi 2 terkait dengan forum presentasi. Tentunya bersama saya Bapak selama beberapa menit ke depan mendampingi Bapak Ibu di ruang kolaborasi ini. Jadi kegiatan kita terkait dengan budaya positif, kita akan ada 3 jam pelajaran Bapak, lumayan. Tapi keindahan bersama Bapak Ibu dari berbagai macam daerah ini pasti tidak akan terasa. Kompetensi lulusan yang ingin dituju, diharapkan Bapak Ibu ada 2 hal itu, mungkin Bapak Ibu bisa mencermati bersama.
yang secara khusus capaiannya adalah CGP mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan konsep perubahan paradigma, stimulus, respon ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian 2 yang terakhir, Bapak Ibu mampu menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian yang terakhir, tentunya di capaian khusus modul ini Bapak Ibu mampu menganalisis secara reflektif dan kritis tentang penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa tahapan yang kita akan ikuti. Jadi pada awal kegiatan ini sudah kita buka dengan beberapa informasi terkait dengan capaian modul secara khusus di modul 1.4 disiplin positif. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu, diharapkan untuk dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Jadi itu tujuannya, skenario-nya secara umum seperti ini. Jadi di awal, setelah ini Bapak Ibu akan kita berikan kesempatan untuk presentasi. Sebelum presentasi, seperti biasa, kesepakatan belajar yang sudah kita lewati di 1.1, 1.2, 1.3, dan sekarang di 1.4 berkembang dan dinamis. Apakah dari ke-6 kesepakatan belajar yang sudah sering kita lewati bersama dengan Bapak Ibu, ada hal yang ingin ditambah atau hal yang ingin disampaikan atau dikonfirmasi? Silakan Bapak Ibu CGP. Sepakat, Pak. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Kita Iya, sudah cukup. familiar dengan kesepakatan belajar yang sudah sering kita lewati bersama terkait dengan ini ya. Ya, kalau begitu, selanjutnya saya akan lanjutkan setelah kesepakatan belajar, presentasi kelompok yang telah dilaksanakan diskusi di kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum melaksanakan presentasi, Bapak Ibu perlu mencermati beberapa hal terkait dengan presentasi dan umpan balik. Jadi nanti masing-masing kelompok memiliki waktu hanya 20 menit. Jadi dimanfaatkan dengan baik. Kemudian saat selama presentasi ditampilkan atau bisa berbagi layar agar teman-teman CGP yang lain bisa mencermati dan memahami juga apa yang sudah disampaikan. Saat presentasi semuanya wajib mendengarkan dengan seksama. Jadi ini apresiasi positif juga Bapak Ibu untuk menghargai pada antar CGP. Setelah presentasi nanti dipersilahkan memberikan umpan balik konstruktif. Maksimal nanti 10 menit untuk efektivitas waktu. Dan umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan ini. Jadi hal yang paling menarik yang ditemukan, kemudian hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut. Nanti akan ada tautan Jamboard di kolom pesan Bapak Ibu. Nanti bisa menyampaikan umpan balik di sana. Jadi terkait juga dengan peran guru dalam membuat budaya positif. Baik, Bapak Ibu sepertinya sudah tidak sabar ini untuk mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Oleh karena itu, saya akan berikan kesempatan kepada kelompok yang pertama kaitannya dengan presentasi budaya positif ini. Mungkin angkat tangan ya, Bu Afiatur ya, kelompok pertama. Bu Afiatur, saya berikan kesempatan sesuai dengan peraturan atau kesempatan kita terkait dengan presentasi dan umpan balik. Dan saya berikan kesempatan untuk mencoba berbagi layar dan mengawali presentasinya. Baik, Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu CGP hebat, rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Bapak Fasil dan juga Bapak pengajar praktik yang juga hadir pada pertemuan kita kali ini. Mohon izin untuk berbagi layar ya sebelumnya.
Baik, Bapak Ibu, sudah terlihatkah? Sudah Bu, sudah. Sudah, Ibu. Iya, terima kasih. Mohon izin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi pada sesi ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Bapak Jihan dan Bapak Edi Purnomo. Saya akan menyampaikan ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kebetulan nih Pak, saya sudah mengambil kasus 4. Karena di tugas yang kemarin disampaikan, ada 4 kasus yang diajukan, yang sudah ditawarkan oleh modul kepada kami semua untuk kami pilih dan kami diskusikan. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya membacakan kasusnya terlebih dahulu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Siti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Anto mengangguk tanda setuju dan sepanjang sang itu, Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Maaf, ini sepertinya bukan Anto yang belajar menjahit, tapi Dino. Nah, kami lanjutkan. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, Bapak Ibu, dari kasus yang ada ini, ada beberapa hal yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, 3 posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti, kemudian hal apa saja yang dilakukannya sehingga kami berkesimpulan demikian. Nah, dari kelompok kami kemarin, kami menganggap bahwa posisi kontrol ini adalah posisi kontrol manajer. Kenapa? Karena Ibu Suti sudah mempersilakan Dino mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung Dino agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, Dino diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Dan yang terakhir, Dino dan Anto mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Nah, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, kemudian bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti, kami membuatnya dalam bentuk hasil seperti ini. Jadi Ibu Suti menguatkan Dino dan Anto melalui pertanyaan. Ibu Suti bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan dalam menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Kemudian ada sebuah pernyataan lagi, apakah Dino bersedia belajar menjahit? Yang dibuktikan ketika Dino berpikir sejenak kemudian memandang ke meja Anto sekaligus menanggapi siapa yang akan mengajarinya. Nah, akhirnya Anto pun mengangguk bahwa dia setuju dan
ditunjukkan dengan di sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nah, Bapak Ibu, dari kasus itu kami mendapatkan kesimpulan bahwa nilai-nilai kebajikan yang diangkat dalam kasus tersebut adalah bertanggung jawab, saling menghormati, kerjasama, dan komitmen. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang sempurna. Kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu ya, luar biasa. Mungkin sepakat ya, kita terkesima dengan narasi yang dibacakan oleh Bu Afiatur. Seolah-olah mendengarkan atau melihat visual sinetron ya di gambaran kasus yang dibacakan itu. Jadi Bapak Ibu, kembalikan Pak ke Bapak. Saya izin untuk menutup screen-nya Pak. Ya, silakan Bu. Ya. Makasih Bu Afiatur ya, dan kelompoknya luar biasa telah memberikan gambaran kasus, kemudian bagaimana kelompok Bu Afiatur bisa menganalisis kasus-kasus tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang kita pelajari terkait dengan budaya positif dan restitusi pada pertemuan ruang kolaborasi kali ini. Bapak Ibu, saat ini setelah kelompok Bu Afi mempresentasikan, saya mohon partisipasi Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik melalui tautan jambot yang sudah saya letakkan di kolom pesan. Jadi silakan Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mencermati hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok Bu Afi. Baik, mohon izin saya bacakan hasil yang sudah disampaikan. Ya, di situ sudah ada Pak Jihan. Apa hal yang menarik yang ditemukan, mendengarkan aktif untuk menyimak presentasi rekan sejawat, penerapan restitusi, kemudian Bu Yani, penyelesaian tantangan bersaing sesuai jenjang. Baik, itu yang pertama. Kemudian, luar biasa ya, makasih Pak Jihan, Pak Bu Yani atas presentasi. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bu Yani mencoba untuk menyampaikan informasi tanggapan umpan balik yang sudah disampaikan. Bu Yani mungkin bisa menjelaskan tanggapannya. Iya Pak, itu tadi sudah disampaikan cukup baik apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah dari kasus yang telah disampaikan oleh Bu Afi tadi, bahwa mencari akar masalah, lalu mencari menggali informasinya dulu, lalu bagaimana memberikan waktu untuk anak-anak menyelesaikan masalahnya tanpa ada salah satu dari mereka merasa tertekan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan mereka sudah bercengkerama kembali saat pulang gitu. Jadi ada satu sih mungkin yang saya perlu garis bawahi, bahwa ada aset di lembaga tersebut, yaitu salah satunya Pak siapa tadi yang guru tata busana. Dia mengajarkan menjahit untuk memperbaiki dan membantu si Dino yang melepaskan kancing bajunya Anto. Itu sih Bapak. Ya, terima kasih Bu Yani. Mohon izin Bu Rum mungkin ini mungkin untuk di-mute terlebih dahulu sambil nanti menunggu konfirmasi dari teman-teman. Terima kasih Bu Rum. Ternyata ayam jagonya kita perlu ke sana nih, ayam jagonya Bu Rum luar biasa ini suaranya. Ya, baik, kita lanjutkan pada umpan balik selanjutnya. Ada 3 umpan balik, Bu Yani, Pak Jihan juga sudah mengisi, kemudian sampai umpan balik yang terakhir. Ada Pak Jihan menerapkan restitusi dengan menjadi posisi dan manajer. Insya Allah kita sama-sama memahami Bapak Ibu apa yang sudah umpan balik konstruktif yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Kita bahas lebih lanjut nanti di kolom di LMS, baik komentar dan lain sebagainya di ruang komunikasi kita. Baik, selanjutnya kita akan mencoba bertanya jawab dan konfirmasi terkait dengan presentasi yang sudah disampaikan oleh Bu Afi tadi. Misalkan atau kemungkinan besar dari Bapak Ibu, teman-teman CGKP lain, ada hal yang perlu dikonfirmasi sebagai bentuk hal
dari penguatan presentasi yang sudah disampaikan tadi. Silakan bisa angkat tangan. Ya, Pak Jihan, silakan Pak Jihan. Ya. Ya. Terima kasih Pak Jihan, penguatan yang luar biasa dan mengapresiasi langkah-langkah proses restitusi yang sudah disampaikan di presentasi Bu Afi tadi. Jadi saya tidak perlu konfirmasi karena bentuk penguatan. Mungkin ada Bapak Ibu CGP lain yang ingin menyampaikan? Sudah cukup Bapak. Cukup Bu Yani ya, makasih. Kalau begitu, ada tanggapan dari Bu Afi mungkin sebelum saya lanjutkan pada tahapan berikutnya? Baik Bapak, terima kasih atas konfirmasi dari Pak Jihan. Jadi dalam diskusi kami kemarin itu kami juga mencocokkan Pak dengan segitiga restitusi. Apakah kasusnya itu sudah terselesaikan menggunakan segitiga restitusi atau tidak? Ternyata ada karena sudah mencakup 3 hal ya Pak ya, yang ada dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu sudah kami lakukan, sudah kami diskusikan kemarin. Baik Pak, terima kasih atas konfirmasi dan masukan dari Bapak Ibu CGP hebat. Mudah-mudahan kita bisa kembali belajar terus untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih Bu Afiatur dengan kelompoknya yang sudah luar biasa mempresentasikan tadi dan juga penguatan-penguatan yang disampaikan oleh Bapak Ibu CGP lain, sehingga hal-hal lain yang terkait hasil diskusi kelompok bisa menjadi lebih sempurna di sesi ini. Baik, Bapak Ibu, misalkan kita coba cermati setelah melewati itu, sebelum kita tutup Bapak Ibu. Ya, kalau kita cermati alur disiplin positif berdasarkan teori kontrol atau teori pilihannya Dr. William Glasser, hal-hal kasus yang sudah dipresentasikan oleh kelompok Bu Afi tadi menunjukkan kepada kita bahwa menghargai, ada teori motivasi yang berangkat dari internal, bahkan di situ ada aset-aset yang bisa dikembangkan, bagaimana nilai-nilai kebajikan universal bisa menjadi keyakinan kelas, sehingga unsur-unsur yang ada di dalamnya mampu menyelesaikan permasalahannya berangkat dari internal masing-masing. Contoh yang sudah disampaikan Bu Afi, segitiga restitusi, di mana kepala sekolah, kemudian juga Bapak Ibu guru yang ada di sana mampu mengimplementasikan semua, sehingga disiplin positif atau budaya positif di satuan pendidikan tepatnya yang sudah dipresentasikan tadi bisa diimplementasikan dengan baik. Harapannya juga Bapak Ibu CGP mampu menerapkan hal-hal tersebut, khususnya materi budaya positif ini di satuan pendidikannya masing-masing ke depannya dengan maksimal atau dengan secara komitmen, sehingga bagaimana filosofi dari program guru penggerak ini benar-benar berpihak kepada murid. Jadi gitu Bapak Ibu penguatan yang bisa saya sampaikan terkait dengan presentasi, umpan balik, dan juga tanya jawab sebagai bentuk penguatan dari kegiatan ruang kolaborasi kali ini. Di akhir ini Bapak Ibu saya ingin mengingatkan sebelum kita akhir kegiatan bahwa
tahapan belajar berikutnya kita akan bertemu di demonstrasi kontekstual. Jadi 12, 11, 12, 13, 14 dan kita sudah masuk pada demonstrasi kontekstual. Tetap semangat tentunya Bapak Ibu. Oleh karena itu, agar semangatnya tetap luar biasa, kita bisa bertemu di ruang virtual Maya ini dengan luar biasa lagi untuk berikutnya. Saya mohon untuk kegiatan ini kita tutup dengan doa kepada Bapak Edi kembali untuk mencoba menutup kegiatan dengan doa. Mohon berkenan Pak Edi, silakan. Terima kasih Pak Wawan. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Pak Edi. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruang kolaborasi, petugas abadi dalam kelas kita, Pak Jihan, mohon untuk bisa foto bersama dan membantu mengambil dokumentasi kita. Kita ikut, Pak. Kayaknya apa? Oke, siap. Semangat ya. Oke, semangat Patola, gitu Pak ya. bisa ganti gaya. Satu lagi Pak ya. Kayaknya apa? Oh, jempol 2. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Senang hari ini kita akan menunggu bertemu dengan makanan yang indah di ruang masing-masing. Ada patola, ada manco, dan luar biasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Fasil. Silakan. Sepakat jam berapa? Besok sepakat jam berapa? Atau kontekan di grup? Ya, terima kasih. Ini kita tetap sesuai dengan jadwal Bu. Kita mulai jam 13. Misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, ada hal darurat, bisa disampaikan di grup media sosial kita. Oke, makasih Bu Yani mengingatkan kita bertemu besok di jam yang sama Bu. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.